Punya kisah cinta Kais dan Laila, orang Cina sampai Engtai, orang Indonesia punya semua. Di Kalimantan ada Junjung Pui Langkung Mangkurat, di Jawa ada Andi-Andi Lungo. Di sini nggak tahu ada apa, kisah cinta pasti ada. Di sana ada orang kuat yang namanya Samson, di sini ada Pahit Lidah, ada Pantung Bondowoso komplit. Di sana ada kisah ibu tiri yang kejam namanya Cinderella, di sini ada bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, di sini ada kancil nyuri timun. Komplit bangsa kita sudah. Ya, orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya terbang. Bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Semua bangsa di dunia pernah ditaklukkan Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Cina, Mongolia melulu lantakkan Arab. Tapi Mongolia perang dengan bangsa Nusantara, kalah dengan bangsa Singasari dan bangsa Sriwijaya. Bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Nah, ini yang kita harus akui. Anak-anak sekarang gak ada yang tahu, cuma diceritain bahwa bangsa kita bangsa jelek, bangsa buruk. Islam datang saat Indonesia jahiliyah, selalu begitu. Makanya tempat bid'ah khurafat. Bangsa ini sudah maju. Di Palembang ada universitas terbesar di dunia, namanya Universitas Nalanda. Hari ini masih ada, kitab-kitab yang diajarkan ada di sana semua. Bukannya kita bangsa kecil, makanya jangan heran ketika bangsa lain mampu bangun bangsa, kita juga mampu bangun bangsa. Ketika bangsa lain mampu bangun negara, kita mampu bangun negara, dan negara kita menjadi negara yang paling indah di dunia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya, lah itu kenapa? Karena Islam datang dari Arab, masuk ke Nusantara, ketemu dengan budaya yang sangat maju. Makanya orang sini nggak mikir kecil-kecil, nggak kayak orang sekarang. Dulu pembawa Islam pikirannya gede, yang kecil-kecil udah diselesaikan oleh akhlak bangsa Nusantara. Kenapa para pembawa Islam nggak bercerita tentang surga yang banyak airnya? Karena Riau pusatnya air. Kenapa waktu pengislaman nggak banyak cerita tentang buah-buahan? Indonesia pusat buah-buahan, mulai dari kesemek, mulai dari duren, apel, manggis, sampai di sawah-sawah cipluan juga banyak. Kenapa tidak diceritakan surga itu perempuannya banyak, bidadarinya banyak? Nanti kalau kamu masuk surga dapat perempuan yang banyak. Kenapa nggak banyak cerita itu? Karena di Indonesia punya perempuan satu, pusingnya luar biasa. Lah kenapa? Karena perempuan di Arab nurut sama laki-laki, karena hampir seluruh survival kehidupannya oleh laki-laki, perang laki-laki, cari makan laki-laki, berburu laki-laki. Tapi di sini hampir semua pekerjaan malah perempuan, ngurus bebek perempuan, metik kopi perempuan, ngeringin ikan perempuan. Jadi perempuan di sini mandiri dan independen. Ditinggal laki-laki tetap hidup, karena pekerjaan bisa diselesaikan sama perempuan. Makanya perempuan di sini galak. Nah itu. Loh, makanya yang dilakukan oleh para pembawa Islam besar-besar, ceritanya gede-gede, karena yang ketemu dengan budaya besar. Makanya yang dipikir pertama kali adalah bagaimana bangsa ini tetap ada, tetap rukun, yang sebelumnya sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kemudian para pembawa Islam ini ya, yang kelasnya adalah kelas orang hebat, karena di sini adalah agamanya Hindu. Agama Hindu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Kesatria raja nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai nggak boleh ngomong agama. Petani pedagang sekaya apapun dia sudra nggak boleh ngomong
agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar itu bohong, karena saudagar itu sudra dan orang Hindu tidak menerima sudra sebagai yang ngomong agama. Makanya yang bisa ngimbangi para brahmana adalah para wali. Konsep wali inilah yang sebenarnya mengimbangi brahmana. Makanya para wali yang dilihat gede-gede, bagaimana Indonesia ini tetap kepada yang ada tapi beralih kepada kiblat Rasulullah. Makanya sudah nggak usah susah-susah. Akhirnya orang Indonesia semuanya dipasrahkan kepada Rasulullah memandang hidup dalam sebuah konsep besar namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, para pemimpin yang harus bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka oleh para wali dari Sabang sampai Merauke titipkan pada konsep ra'iyah. Hiduplah tetap berbeda-beda agama, suku, bangsa, tapi hidup saling bertanggung jawab. Rasulullah punya konsep ra'iyah, maka ra'iyah diterapkan di Indonesia. Hidup dalam perbedaan dalam konsep ra'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah kehidupan berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, lahirlah konsep masyarakat. Kalau berbeda paham wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang menata dulu adalah para wali, maka teritorinya ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri penerus para wali NKRI harga mati. Makanya orang-orang tahu ini ra'iyah, musyawarah. Jadi negeri yang paling sunnah di Indonesia, di dunia adalah negeri Indonesia. Sunnah paling berat itu merukukan manusia yang berbeda. Kalau sunnah jenggot gampang, tinggal gak usah dicukur panjang. Kalau sunnah cingkrang tinggal dipotong cingkrang. Apalagi sunnah nikah lagi paling mudah. Sunnah yang paling berat itu menata kehidupan sesuai dengan cara Rasulullah. Berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan Indonesia mampu. Maka Indonesia jadilah negara yang paling syar'i. Maka kita sebagai penerus para wali ikut menanggung beban bagaimana orang berbeda-beda tapi hidup bersama saling bertanggung jawab. Maka agama jadikan landasan persatuan. Yang mau bersatu dalam kehidupan sekarang tinggal santri secara agama, yang lain nggak mau. Doa yang lain sendiri-sendiri, cuman gitu. Yang masih mau doa bersama siapa? Santri. Yang lainnya amin. Kiainya yang berdoa amin. Nanti kalau kecapean amin, kiainya paham walhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu semua pengen berdoa kumpul di alun-alun Riau berzikir, Riau istighosah. Seluruh rakyat terlibat, yang jualan bakso datang, yang jualan tahu datang, yang jualan apapun, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Siapa yang masih seperti itu? Hanya santri. Sholawat boleh berbeda-beda. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban. Ada yang begitu. Ada yang gaya lokal ya Rasulullah, salamun alaikum. Semua di situ. Tapi begitu semua pengen sholawat, semua diajak ke alun-alun Riau. Lahirlah Riau bersolawat. Kalau sudah seperti ini, semua masyarakat terlibat. Yang punya mobil terlibat, yang punya Elsape terlibat ngangkut penumpang, bendera laku, spanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing laku. Sholawatan. Berapa roda ekonomi yang diputar? Masyarakatnya terjaga, ekonominya berputar. Siapa yang masih mau bersatu kalau ada yang mati? Santri 3 hari, 4 hari, berapapun dijaga sampai ribuan hari, setahun namanya khol. Setelah itu gurunya ditengok, bis pariwisata
laku, nyambut tamunya para wali, orang jual nasi lah laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Dan setiap makam yang diziarahi akan lahir kerinduan terhadap tanah-tanah gurunya disemayamkan. Setiap tanah di mana gurunya disemayamkan akan menghasilkan kerinduan pada tanah tersebut. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris itu suka ziarah. Itu makanya ahli sunnah wal jamaah jaga, kiainya pun dipilah. Kiai dibagi dua, ada kiai sakti dan kurang sakti. Kalau kayak saya ini kurang sakti, karena kiai bisa diinterupsi. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, itu paling sakti, nggak ada orang berani, nggak ada interupsi tape, itu nggak ada yang berani. Makanya khotib-khotib itu biar nggak ngawur, biar tetap ada yang ngontrol, kasih tag sama tongkat. Kalau ada tagnya pasti baca. Kalau lepas dari tagnya lepas ditiup kipas angin, khawatir maka dipegangi. Itakullah. Tongkatnya dilepas jatuh. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat patisan santun. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara gubernur, ya mesti begitu. Makanya kalau melihat gerakan-gerakan yang aneh-aneh, lihat dulu masjidnya, biasanya ada tongkatnya atau tidak gitu. Itu baik bang. Nah, ini cara santri ngerawat, makanya akhirnya Islam terjaga, kerukunan terjaga, pemerintah juga merasakan nikmatnya kerukunan. Kalau yang begini terus di setiap daerah ditanggung pemerintah, berapa triliun jumlahnya yang harus dikeluarkan oleh negara. Makanya kalau ada usaha-usaha seperti ini, sudah selayaknya institusi yang diuntungkan baik polisi, TNI maupun pemerintah memberikan dukungan, karena dengan cara seperti ini bangsa terjaga. Pak Iqbal kalau mau mendukung, dukung aja, caranya sederhana. Kalau ada anak mau sholawatan nggak pakai helm, ya nggak usah ditangkap, gitu aja. Nah, akhirnya terjaga seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya jelas hari ini bisa dirasakan, karena ini khas Indonesia. Makanya setelah Rasulullah nggak ada, Islam yang ke Eropa berhenti, Islam yang ke Cina berhenti tidak bergerak, yang ke Afrika berhenti tidak bergerak, yang ke Rusia berhenti tidak bergerak, tapi yang datang ke Indonesia dan ke Nusantara berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak dari Indonesia, orang haji terbanyak Indonesia, masjid terbanyak dari Indonesia, dan kita punya bangsa yang aman. Eropa sekarang dilanda krisis, kita masih aman. Cina dilanda kekurangan makanan, sekarang duitnya banyak. Gerakan agama di Mesir, Ikhwanul Muslimin meruntuhkan Mesir. Gerakan khilafah di Suriah meruntuhkan Libya. Di Afghanistan berbicara jenggot meruntuhkan bangsa mereka, tembak-tembakan dengan Taliban. Tapi semua di sini bisa diselamatkan karena rakyat punya banyak sekali forum penyadaran. Lagi dilanda terorisme, kiai berbicara terorisme di mana nggak kurang forum. Makanya selamat bangsa ini, bangsa yang hadir sebagai bangsa yang gembira. Hari ini kita rasakan di Indonesia. Tinggal bagaimana menyongsong masa depan. Kita bangkitkan semangat kebangsaan ini, karena anak-anak pinter kita ini sebentar lagi akan bisa produksi hasilnya adalah konsumsi dalam negeri tidak mungkin dicapai tanpa rasa cinta dan kebanggaan pada bangsa dan negara. Amerika kenapa bangkit? Bangsanya dibikin punya rasa cinta yang luar biasa. Hollywood memproduksi film cowboy dari A sampai Z, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia jelaskan bagaimana masa depan Amerika. Bangsa Cina jelaskan masa lalu Cina, mulai dari ular putih sampai ular hijau, sampai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Bangsa Amerika punya caranya sendiri. Bangsa Jepang bangkitkan semangat kejepangannya lewat film samurai. Semua bangsa Korea melakukan itu. Kita tidak melakukan itu, mari kita lakukan kebanggaan pada bangsa dan negara. Amerika kalah dengan Vietnam, dia nggak boleh malu bikin Rambo 1 sampai 6. Amerika nggak boleh malu dengan bangsa Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Amerika nggak boleh malu dengan bangsa Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir adalah bangsa Amerika dalam film The Last Samurai dengan tokohnya Tom Cruise.
Terungokno, dipikir kiai gak ngerti. Iya. Bangsa Jepang agar tidak mengulang restorasi Meiji dan Tokugawa yang sering perang, bikinkan Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Jepang bangsa Malaysia menyongsong masa depannya, nggak boleh ribut antar ras. Maka Malaysia menyerahkan masa depannya kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa masa depannya ada anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa di sana ada anak-anak Cina. Kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Kenalkan Susanti. Semua punya cara bangun bangsanya. Tapi kita malu-malu. Kita ini lebih suka bangsa lain. Kita punya merah putih, lebih membanggakan bendera Filistin. Kita punya rambut hitam, lebih membanggakan rambut Amerika yang merah. Akhirnya jadi LKMD Londo Kuning Dasi. Nah ini mulai dibangun. Makanya forum-forum seperti ini menjadi penting untuk pembelajaran. Riau sangat dibutuhkan. Karena apa? Riau adalah kepala naga yang akan menghadap ke dunia internasional, sementara seluruh kepulauan Nusantara adalah perut dan ekornya. Riau masa depannya sana. Selat Malaka adalah selat di mana seluruh produksi keluar masuk di mulut itu. Riau adalah kepalanya Indonesia. Kalau Riau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, maka mulut Indonesia akan sariawan. Dan itu sangat berbahaya buat apa? Buat kebangsaan kita. Kita selalu dihadapkan kepada Malaysia, bangsa maju. Malaysia lebih maju dari Indonesia. Tapi Anda ingat 6 bulan yang lalu, belum sampai 3 bulan yang lalu, bangsa Indonesia datang ke Malaysia dipimpin Sri Mulyani. Ternyata Malaysia nggak bisa bayar utang 250 triliun kepada Indonesia. Ayo, jangan dikira. Ini besok IKN pindah 1 jam lebih cepat daripada Singapura dan Malaysia. Sekarang Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Cara menghindarinya turun ke kawasan timur, kita akan lebih maju setengah jam daripada jam Singapura dan Malaysia. Ini kerjaan besar. Ya itu, makanya sampean jangan olok-olok bangsamu sekarang itu punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya polisi jelek, semua dijelek-jelekkan. Dan sekarang menjelek-jelekkan bangsa dan negara menggunakan agama. Hentikan itu, karena apapun yang terjadi, ini adalah bangsa kita. Dan kalau bukan kita yang membanggakan bangsa ini, lantas siapa yang akan membanggakan bangsa ini? Kita makan dari tanah sini, kita hidup di tanah ini, nanti kita meninggal pun akan dipeluk oleh bumi Indonesia. Itulah kebangsaan kita, Indonesia. Merah putih harus tetap berkibar, karena dulu orang punya merah putih mengorbankan nyawa. Orang Jawa Tengah punya merah putih ditembak Belanda, merah putih masukkan rumah, dikibarkan dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, Belanda curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Akhirnya Belanda mengira kita mau makan, tapi Belanda nggak ngerti. Makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak Indonesia. Orang Surabaya pengen merah putihnya disobek birunya, akhirnya berdiri tegak merah putih. Belanda marah luar biasa, dompleng pada sekutu, Surabaya dibombardir. Tapi karena santri adalah bagian dari kerjaan besar bangsa ini, santri nggak pernah mundur. Belanda dilawan, sekutu dilawan, keluarlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Siapan perang untuk menghadapi sekutu dan Belanda. Meledaklah 10 November. Tanpa 22 Oktober resolusi jihad, tidak ada ledakan 10 November. Maka 10 November diledakkan dalam kisah kepahlawanan menjadi hari pahlawan. 22 Oktober menjadi hari santri. Ini menjadi hari santri. Nah sekarang 28 Oktober, kisah Sumpah Pemuda, bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan dalam perbedaan, ditopang oleh konsep ra'iyahnya Rasulullah, menjadi sebuah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Komplit bangsa ini.
Makanya sekarang merah putih udah nggak minta nyawa, cuma minta gini aja cerewet. Ada yang bilang bid'ah, ada yang musyrik, ada yang apa. Ini pasti zaman perang, nenek moyangnya mata-matanya Belanda itu. Lah ini bangsa, Amerika membanggakan bangsanya, orang Arab membanggakan bangsanya, orang Cina membanggakan bangsanya. Kenapa kau tidak membanggakan bangsamu? Bangsa mana yang akan membanggakan kalau bukan kita sendiri, anak-anak Indonesia. Ya, Islam mengajarkan itu. Makanya Banser nggak pernah mundur kalau sudah urusan bangsa Indonesia, karena penerus para wali mempertahankan wilayah NKRI harga mati, mengurus kiai dalam keadaan panas dan keadaan hujan. Maka kalau sekarang dalam keadaan hujan, Banser tidak bergeming selangkah pun, tetap berada di tengah para ulama, di tengah para pemimpin Indonesia, akan terus menyongsong masa depan bangsanya. Demi apa? Demi anak cucu kita ke depan harus merasakan indahnya memiliki Indonesia seperti kita merasakan indahnya memiliki Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kepada Gus Muafiq yang telah memberikan berjuta ilmu kepada kita semuanya. Kalaulah Riau kepalanya Nusantara, mari menjaga kesatuan bangsa. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan kita berharap inilah dari Riau untuk Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan semangat kebangsaan kita bersama di malam yang begitu mulia ini. Kita akan sama-sama untuk gelorakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton yang akan bersama-sama untuk dipandu oleh Gus Munir Debu dan Naam Grupo. Bersama hadirin dimohon berdiri dan kita lantangkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton.